Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu kembali pada kuliah online hari ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada pertemuan ke-13 ini ya, mata kuliah termodinamika 2, kita akan membahas tentang sistem refrigerasi dan pompa panas. Ya, sistem refrigerasi dan pompa panas ini banyak sekali digunakan ya di kehidupan kita sehari-hari ya. Di antaranya adalah penggunaan AC ya, pendingin kulkas ya, kemudian beberapa peralatan yang lainnya. Di industri juga banyak digunakan sistem refrigerasi ini ya, baik itu untuk gedung ataupun untuk proses. Ya, produk yang dihasilkan diantaranya adalah oksigen liquefaction, jadi oksigen dicairkan, NH3 dan beberapa jenis gas alam yang lainnya. Untuk proses pemisahannya, proses pemurnian gas alam itu menggunakan sistem refrigerasi. Ya, lanjut. Ya, fungsi daripada sistem pendingin atau refrigerasi ini itu adalah untuk mengambil panas dari cold region ya, atau temperatur rendah, kemudian dibuang pada daerah pada temperatur tinggi atau warm region di sini. Nah, pada sistem yang dibuat oleh Carnot ya, sistem ideal itu bisa digambarkan kira-kira seperti ini. Jadi sistem refrigerasi terdiri dari alat evaporator, unit kompresor, kondenser, dan turbin. Ya. Turbin. Nah, panas, maaf, ya, kalor atau panas dari lingkungan itu dia diambil pada unit alat yang disebut evaporator. Nah, pada sistem Carnot kita lihat di TS diagram di sini, ini prosesnya ini berada dalam kubah ya. Artinya di sini dia tidak akan mengalami perubahan fase menjadi gas ataupun cair subcool gitu ya. Jadi di sini dia mix liquid dan vapor. Ya, pada 4+1 ini proses penyerapan panas ya. Kalor diambil dari lingkungan. Selanjutnya jadi di dalam sistem ini kita sebut ada yang disebut fluida kerjanya adalah refrigeran. Nah, refrigeran ini selanjutnya dipanaskan di dalam kompresor ya. Jadi kompresor di sini tujuannya meningkatkan tekanan, cuma di sisi lain temperatur juga akan meningkat. Nah, di siklus Carnot di sini kondisi di titik 2 itu setelah dikompresi fluida refrigeran tadi dia berubah menjadi saturated vapor ya, jadi menjadi uap jenuh. Selanjutnya panas yang ada di refrigeran tadi dibuang di kondenser ke lingkungan ya. Sehingga temperaturnya dia akan turun dan kemudian dilakukan langkah kerja di turbin. Nah, di sini sama dengan sistem Carnot yang sebelumnya,
Jadi di 1, 2, dan 3, 4 ini berlaku reversible adiabatik ya, pada siklus ideal. Sedangkan pada 4, 1, dan 2, 3 ini berlaku kondisi isotermal. Besarnya energi kalor ya yang dihasilkan itu dirumuskan dengan integral TdS ya. S ini menunjukkan adanya perubahan entropi yang terjadi. Nah, jadi luas di bawah kurva TS itu ya, 41 ya berarti. Itu adalah Q-nya ya. Q-in ya. Ya, kerja bersih yang terjadi itu kalau kita pelajari di sebelumnya ya, di sistem pembangkit uap ataupun gas, itu biasanya adalah kerja bersih itu dari kerja turbin kurangi kerja kompresor, atau pada sistem pembangkit uap kerja turbin dikurangi kerja pompa ya. Nah, di sini berlaku sebaliknya. Jadi key hot-nya di sini ini adalah kompresor ya. Jadi di sini berlaku key hot and kerja turbin gitu ya. Ya, besarnya kinerja yang dihasilkan, kalau biasanya kita mengenalnya dengan efisiensi termal pada siklus pembangkit daya uap ataupun gas. Nah, di sini kita kenal dengan coefficient of performance atau dikenal dengan COP ya. Besarnya COP disimbolkan dengan beta max. Artinya besarnya COP maksimal yang terjadi itu adalah rasio antara Q-in per kerja bersih gitu ya. Jadi kalor masuk dibagi kerja bersih. Jadi kerja bersih ini ada kerja turbin kurangi kerja kompresor dikurangi kerja turbin. Ya, itu kerja bersih. Ya, jadi koefisien performance ini sama dengan efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan undimensional number ya, bilang tidak berdimensi. Q-in itu area 1 A B41 ini tadi ya, Q-in. Kemudian kerja turbin itu 1, 2, 3, 4, 1. Jadi kerja turbin, kerja bersih itu yang bagian atas. Kalor input itu yang bawah. Nah, besarnya itu adalah ini. Q-in itu TdS. Jadi T S-nya di sini SA ya, kondisi yang hotnya ya lebih tinggi dikurangi SB ya, ini B. Nah, kemudian dibagi TH min TC ya S. Jadi kerja kompresor itu adalah TH min TC kalikan ya SA min SB ya. Nah, ini adalah kerja bersih yang dihasilkan. Nah, kalau kita lihat aplikasi untuk sistem refrigerasi itu ada ini ya, ada evaporator ya. Kemudian ada kompresor, ada kondenser.
Kemudian ada turbin. Cuman di sistem yang seperti ini tidak ada turbin, ya. Sistem kompresi uap yang ada adalah expansion valve atau katup ekspansi. Nah, kalau kita lihat AC di rumah kita itu ada yang disebut indoor, itu dalamannya adalah ini evaporator, ya. Fungsinya tadi sudah kita jelaskan. Adapun yang di bagian luar itu adalah kompresor dan kondenser. Gitu ya. Jadi di dalam sini ini ada yang disebut kompresor dan kondenser. Ya. Kemudian pengaruh beda temperatur di penukar panas. Ya. Jadi penukar panas di sini ini ada dua, ya. Jadi di evaporator dan kondenser. Ya, di kondenser itu dia adanya perbedaan panas pada lingkungan yang di luar, ya, di luar, dan TH-nya adalah temperatur yang ada di dalam kondenser, gitu ya. Jadi bisa kita bilang temperatur kondenser, ya, yang di dalam pipanya, ya, berisi refrigeran, kemudian yang di luar adalah temperatur lingkungannya, udara di sekitar, gitu, bisa kita sebut seperti itu. Kemudian cold region ini ada TC, ya, itu menunjukkan udara di ruangan yang akan didinginkan. Jadi temperaturnya lebih tinggi daripada yang ada di dalam evaporator. Itu. Nah, kalau kita uh, hitung berapa COP-nya, ya, di sini COP ini kondisinya dia di atas itu 2 aksen dan 3 aksen, dan di bawah 1 aksen dan 4 aksen. Nah, ini kondisi temperatur atas itu TH aksen. Bisa di atas kondisi temperatur lingkungan, di bawah juga kondisinya di atas di bawah temperatur lingkungan. Itu, ya. Nah, sehingga beta atau koefisien yang terjadi, ya, itu adalah TC aksen per TH aksen dan TC aksen. Nah, nilainya dia akan lebih kecil daripada beta maksimal. Jadi koefisien kinerja jika tidak ada beda temperatur di penukar panas itu beta maksimal. Tapi kalau ada beda itu kita pakai ini koefisiennya TC aksen per TH aksen, TC aksennya, gitu ya. Oke. Nah, ini kondisi siklus aktual, ya. Aktual. Nah, sistem kompresi uap itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada evaporator, kompresor, kondenser, dan yang turbin tadi diganti dengan katup ekspansi. Kalau kita lihat di TS diagram, itu seperti ini. Jadi 4T1 itu yang tadinya di siklus Carnot dia ada di dalam kubah. Nah, kondisi aktualnya itu dia di luar kubah. Artinya di sini, di satu, pada saat dia mau masuk ke kompresor, itu refrigeran itu sudah berubah fase menjadi superheat, ya. Menjadi uap lanjut, ya. Nah, selanjutnya dia dikompresikan. Kondisi ideal, ya, adiabatik itu 2S ini, ya. Jadi entropi di titik 1 dengan 2S ini sama, ya, isentropik. Kondisi aktual itu di 2 aksen. Jadi kecenderungan entropi memang bergeser ke kanan. Nah, selanjutnya di kondenser maka dia akan mengalami penurunan temperatur. Di sini terlihat temperatur yang diturunkan cukup besar, ya. Energi yang dibuang di sini, kalori yang dibuang itu
sangat besar di sini. Nah, sehingga dia akan dalam kondisi ini dia berada pada kondisi cair jenuh, ya, cair jenuh yang selanjutnya dilakukan ini apa melalui expansion valve, maka dia tekanannya dia akan turun, ya. Nah, pergeseran seperti ini. Jadi kalau dengan kata ekspansi itu seperti ini, tekanannya turun, ya. Nah, ini kita lihat bahwasanya sistem kompresi uap itu ada dua kurva yang bisa kita tunjukkan, ya. Itu bisa berupa diagram TS ataupun pH diagram. Di diagram TS kita bisa melihat dengan jelas kalor yang terjadi, ya. Dan temperatur yang terjadi sudah jelas ini kelihatan. Temperatur, kalornya sudah kita lihat dengan rumusan delta H, ya. Nah, sedangkan di pH diagram itu kita ingin menunjukkan perubahan tekanan yang terjadi, ya. Jadi kita lihat di sini ada perubahan tekanan. Di 34 ini ada penurunan tekanan yang bisa terlihat jelas. Di 12 ini peningkatan tekanan terlihat jelas. Ya. Nah, kerja itu bisa kita lihat juga di sini karena adanya perbedaan tekanan, ya. PdP, ya, bersama kerja. Nah, itu bisa kita lihat di pH diagram. Nah, sebagai bahan diskusi kita, itu yang pertama, mungkin pertanyaan kenapa kita menggunakan kartu ekspansi, ya, di sini. Kemudian mengapa pada kondisi satu ini kondisinya adalah super panas, superheat, ya, atau panas lanjut. Kemudian kenapa di 3 ini adalah subdingin, ya. Ya. Nah, itu ini menjadi bahan acuan, ya, apa bahan pertanyaan buat kita. Nah, di 1 ini kita lihat kondisi refrigeran itu adalah super panas, ya. Jadi super panas. Nah, kenapa harus seperti itu, ya? Ya, karena memang sifat kompresor itu tujuannya dia mengkompres fluida kerja berupa gas, ya. Jadi kompresor itu adalah fluida yang kompresibel, ya, yang mampu dikompres, yaitu gas. Nah, sehingga di 1 ini dia berupa gas, ya. Kalau cair, nah itu akan susah menggunakan alat kompresor, ya. Karena kompresor itu adalah mengkompresi gas. Nah, yang cair itu kompresibel, incompressible. Dia tidak mampu dikompres, gitu, ya. Jadi tidak akan maksimal kalau kondisinya dia berada pada di bawah uap jenuh, ya, saturated vapor. Ya, kemudian di 3 ini kondisinya adalah subcool, ya, subcool, subdingin. Subdingin ini berarti dia kondisinya adalah fluida kerja itu berupa cairan, ya, cairan. Cuma di sini bisa kita lihat di 3 itu temperaturnya masih tinggi, ya, masih tinggi di sini, walaupun sudah diturunkan di kondenser. Nah, untuk mencapai temperatur yang lebih rendah itu kita gunakan katup ekspansi, ya. Katup ekspansi ini energinya dia tidak hilang.
Jadi berlaku di sini H3 sama dengan H4 atau isentalpik. Ya, hanya dia akan berubah fasa. Jadi tujuan di sini menurunkan temperatur dan tekanannya turun di sini. Gitu ya. Jadi kalau tekanannya turun, temperaturnya turun ya. Nah, sehingga dia di fase ini diharapkan dia bisa mengambil panas dari lingkungan ya, karena temperaturnya rendah. Ya, tergantung fluida kerjanya ya. Ya bisa antara -5 sampai 5 derajat ya bisa ya untuk kondisi di evaporator. Nah, ini analisa termodinamikanya ya. Jadi evaporator itu ingin menunjukkan kapasitas pendingin, berapa panas yang bisa diambil dari lingkungan, itu ya, H1 minus H4. Kemudian kompresor itu H2 minus H1 ya. Nah, di sini M dot-nya ini kita anggap siklus tertutup ya, yang mana masa aliran fluidanya itu tetap ya, tidak ada kebocoran-kebocoran ya. Itu ya, hanya berubah fasa saja di sini. Kemudian kondenser di sini M dot H2 minus H3 ya. Kemudian ya, ini besaran H2, H3 ini kita bisa lihat di tabel ya. Nah, tabel di sini ya. Nanti setelah ini kita bicarakan. Ada katup, isentalpik ya. Tadi kita sebutkan ya. H4 itu kemudian 3 ya. Kondisinya entalpinya tetap. COP H1 minus H4 per H2 minus H1. Nah, bagaimana cara mencari H-nya masing-masing itu kita gunakan tabel ya. Nah, di sini kita sudah berikan petunjuknya ya. Nah, ini R1, R12 ini sudah tidak digunakan lagi ya. Sudah dihapus karena memang membahayakan ya. Jadi isu global warming itu melarang produksi CFC11 atau 12. Adapun R22 ini masih digunakan ya. CFC ya. Walaupun cukup ini, tapi biasanya memang tidak digunakan sebagai fluida pendinginnya, hanya untuk membilas ketika pada saat pergantian refrigeran atau freon. Nah, R134A ini adalah fluida yang digunakan saat ini ya. Yang banyak itu R134A atau HFC 134A. Anda bisa lihat propertiesnya atau sifat-sifatnya untuk melihat entalpi, entropi ya. Kemudian volume spesifiknya. Nah, itu di tabel A10 sampai A12 ya, sama ya. A10 itu temperatur jenuh ya. Kemudian ada tekanan pada tekanan jenuh, kemudian ada pada tekanan superheat dan subcool. Kemudian fluida yang lain, nah ini untuk yang lain ya, amonia. Amonia ini digunakan untuk sistem yang ini ya, apa itu, absorpsi ya, absorpsi. Kemudian propana yang ketiga, H8 ya. Ya. Nah, kita di sini perlu juga tahu tentang yang dikenal dengan 1 TR ya, atau 1 ton refrigerasi ya. Ya, itu daya pendinginan ya. Biasanya dinyatakan dengan ton refrigerasi. Besarnya itu adalah 12.000 BTU per jam atau 200 BTU per menit atau 211 kJ per menit ya, atau sekitar 3,517 kJ per sekon
Ya. Nah, umumnya AC itu 1 sampai 5 ton refrigerasi. Ya. 1 ton itu maksudnya gini ya. Jadi daya pendingin untuk memuat 1 ton, ya bukan 1 ton air ya. Itu dibutuhkan dalam waktu 24 jam. Itu butuh energi berapa gitu. Kira-kira gitu. Jadi 1 ton refrigeration itu sama dengan 13.898 kilojoule per jam. Itu ya. 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 Sistem kompresi uap itu ada beberapa pengembangan, diantaranya adalah sistem kasket atau bersusun. Ya. Jadi di sini ada dua sistem ya, jadi siklus A dan B atau siklus bawah dan siklus atas. Nah, kondisi ini uh, untuk yang bawah, kita yang jelaskan yang bawah dulu, itu evaporasi pada temperatur C-nya rendah ya, TC-nya rendah. Ya, TC rendah ini tentunya menguntungkan ya, jadi kalau ingin temperaturnya rendah ya, misalkan temperaturnya di bawah 0 derajat ya, rendah, maka sistem bersusun seperti ini sangat sangat menguntungkan ya, menguntungkan. Nah, di sini tekanan evaporasi tidak terlalu rendah. Jadi tekanan evaporasinya itu masih di atas atmosfer, sehingga dia akan tidak mudah terkontaminasi jika ada kebocoran. Nah, kalau sistem tekanan negatif itu kan biasanya kalau ada kebocoran itu udara sekitar itu bisa masuk ke dalam, sehingga bisa mengganggu performa daripada mesinnya karena refrigerant bercampur. Kemudian yang kedua, perlu pemilihan refrigerant yang sesuai ya, menyesuaikan ini kondisinya temperatur rendah itu apa ya, gitu, yang lebih optimal. Nah, itu tentunya perlu dipelajari lebih lanjut ya, kira-kira apa temperaturnya yang bisa lebih rendah. Nah, untuk kondisi yang temperatur yang lebih tinggi itu kita pakai yang siklus B ini, itu ya. Nah, di sini kondensasi itu pada TH, kondensasi ini di sini. Nah, tekanan kondensasi itu tidak terlalu tinggi di sini, sehingga karena cascade ini tekanan kondensasi tidak terlalu tinggi, maka sistem tidak berat. Artinya lebih ekonomis karena kerja kompresornya juga lebih ringan. Nah, di sini juga sama, perlu diperhatikan adalah diri sisi pemilihan refrigeran. Jadi refrigeran ini perlu kita lihat ya, titik apa dia kapan mengalami temperatur jenuhnya pada temperatur berapa, pada tekanan berapa. Dia mengalami lanjut pada temperatur berapa ya, berubah fase menjadi subcool ya, itu temperatur saturated liquidnya berapa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, nilai COP-nya itu adalah V-in per, nah ini ada karena ada dua kompresor, maka kerja di sini itu kerja kompresor A dan B. Oh iya, tadi belum dijelaskan kompresor uap yang biasa ya. Kalau sebelumnya itu kerja bersih ya, kalau ada turbin maka kerja kompresor bukan kerja turbin. Nah, di sini expansion valve itu tidak ada, jadi langsung di sini tadi COP itu per langsung kerja kompresor gitu ya. Jadi tidak ada kerja daripada expansion valve ya, tidak dihitung di sini. Nah, selanjutnya adalah pengembangan yang lain
dari sistem kompresi uap yaitu menggunakan intercooler, ya, intercooler atau disebut dengan pendingin antara. Ya, jadi sistemnya seperti ini evaporator, ya, kemudian kompresor. Nah, kemudian di sini menggunakan direct contact, ya, direct contact di sini lidah kerjanya itu di sini didinginkan, ya, jadi didinginkan dengan fluida yang dia bisa berlarut, ya, larut, sehingga di sini dua jenis refrigeran, ya, yang nantinya dikompresi, ya, kemudian dibuang di kondenser. Nah, selanjutnya di sini sama, ya, sistemnya ada penurunan tekanan oleh katup ekspansi. Nah, di flash chamber ini dia akan memisahkan, ya, fluida kerja yang di bawah ini, ya, yang tentunya dengan memisahkan fase yang terjadi, ya, gitu, ya. Jadi di sini fase cair, ya, itu dia akan turun ke bawah, gitu. Terjadi proses seperti sistem kompresi uap yang biasa. Nah, yang uap itu ke sini, dia sebagai fluida untuk heat exchanger yang direct contact, gitu. Nah, ini kita lihat kerja kompresor ideal itu seperti ini, ya. Kerja kompresor ini ada dua, ya. Persamaannya VdP, ya, sama, ya. Jadi volume jenis dikalikan beda tekanan yang terjadi, ya. Jadi tadi kalau dengan pH diagram kita bisa melihat dengan jelas perbedaan tekanan yang terjadi, ya. Itu. Nah, W34 itu kalau kita lihat akan lebih kecil daripada W2A. Jadi ini kan dua kali kerja turbin, ya. Ya, 34 itu di sini. Ini pasti lebih rendah, ya, karena dia tekanan rendah di sini, ya. Itu dibandingkan dengan di sini, ya. Ini kerja kompresor lebih besar. Ini lebih ringan kerja kompresornya. Gitu. Nah, dengan dua kompresor ini itu bisa dipastikan COP-nya naik, ya. Kerja kompresor yang kedua berkurang, ya. Kemudian H1-H8, ya. Kalor yang diambil ini jauh lebih besar, gitu, ya, meningkat, ya. Jadi energi yang diserap berupa kalor itu lebih tinggi. Jadi menggunakan intercooler ini sangat menguntungkan, ya, gitu. Gitu. Jadi di sini perlu diperhatikan juga tapi kapasitas mungkin turun, mungkin perlu laju aliran yang lebih besar, ya, itu untuk menggantikan kapasitasnya ini, ya. Nah, itu. Nah, Anda nanti coba pelajari, ya, bagaimana pH diagramnya, ya, dengan kalau TS diagramnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya, ya. Jadi tadi kita sistem refrigerasi itu ada 3, ya. Jadi sistem refrigerasi kompresi uap. Nah, yang kedua ini adalah siklus pendingin absorpsi, ya. Jadi dengan absorpsi, pakai absorben, pakai penyerap, ya. Kemudian yang ketiga siklus gas, ya. Nah, yang kedua ini kita menggunakan, ya, ini, ya. Absorpsi itu ada larutan gas uap di dalam cairan. Gas dapat larut di dalam cairan. Ya, ibaratnya itu, ya, Coca-Cola itu kan ada semacam gunung gasnya itu dibercampur di situ. Artinya bisa
dia terlarut, gitu ya. Jadi uap dengan cair itu bisa menyatu di situ ya, ya semacam apa namanya itu ya. Ya kita gambarkan kayak Coca-Cola gitu ya. Nah, kelarutan turun jika temperatur naik, kelarutan naik jika temperatur turun. Ya, itu semacam soft drink. Ya. Nah, sistem absorpsi ini secara umum ada dua, yaitu amoniak dengan H2O. Nah, amoniak ini dia sebagai refrigerannya, jadi sebagai fluida kerja untuk fluida dinginnya ya. Sedangkan H2O itu sebagai absorben, dia akan menyerap NH3 ya, sehingga terlarut di dalam air ya. Jadi larutannya itu NH3 di dalam H2O. Nah, sistem yang lain ada H2LBR. Nah, kalau tadi H2O itu sebagai absorben, nah di sini H2O itu sebagai refrigeran, sebagai pendingin, gitu ya. Nah, absorbennya itu LIBR, lithium bromide ya. Perbedaan dengan kompresi uap ya, untuk sistem absorpsi ini tidak menggunakan kompresor yang dapat menyerap daya besar. Jadi sistem kompresor digantikan dengan yang disebut generator ya. Jadi refrigeran diserap oleh absorben membentuk cairan yang dapat dipompakan dengan tekanan tinggi. Ya, kalau tekanan kalau pompa itu ya tekanannya ya berbeda dengan gas ya. Kalau cairannya lebih sedikit ya, apa itu volume jenis ya, cairan itu lebih sedikit dibandingkan dengan gas ya, sehingga energi yang digunakan ya untuk kerjanya memindahkan fluida itu juga akan lebih rendah ya, gitu ya, prinsipnya gitu. Perlu generator uap. Nah, di sini tapi dia ada generator uap untuk sumber panas. Nah, di skala rumah tentunya tidak akan sesuai karena dia untuk generator uap itu membutuhkan energi tambahan ya, pemanas gitu. Nah, biasanya ini diaplikasikan di industri ya. Kita menggunakan gas buang dari suatu proses industri ya, atau uap ya, yang dia daripada dibuang ke lingkungan ini bisa dimanfaatkan untuk generator gitu ya, untuk memanaskan ya, untuk memanaskan gitu ya. Jadi lebih ekonomis di sini ya, karena kita anggap generatornya itu free ya. Ya, kerugian sistem absorpsi dibandingkan kompresi uap, komponennya lebih banyak. Nah, nanti kita lihat ada komponen apa saja ya. Mahal, keandalan terbatas ya. Itu ya, mahal. Pasti karena komponennya lebih banyak. Itu ya. Kemudian perlu sumber panas yang murah ya tadi, waste heat ya, dari panas dari proses industri atau dari geothermal yang keberadaannya untuk pemanasnya ini, sumber panasnya ini itu free ya, gratis, solar ya, seperti itu. Ini kita lihat peralatannya. Ini hampir sama ya. Jadi ada evaporator, ada kondenser, ada expansion valve. Hanya saja di sini kompresor, fungsi kompresor ini diganti dengan thermal kompresor ya, kompresor tapi sistem thermal. Jadi ada absorber, ada generator gitu. Nah, ini kita lihat di sini. Gambar di sini, ini kita bisa lihat bahwasanya di sisi ini ada absorben dan generator ya, yang mana fungsinya ini menggantikan kompresor ya. Ini adalah sistem NH3H2O. Nah, yang masuk ke dalam kondensor 2, 3, 4, evaporator ini adalah refrigeran.
Ya, refrigerannya tadi adalah NH3. Nah, setelah mengambil panas dari lingkungan di evaporator, maka temperaturnya dia akan meningkat. Nah, panas dia diambil, kita ada di sini cooling tower ya. Jadi cooling water ya, fungsinya mendinginkan NH3 tadi yang sudah menyerap panas dari lingkungan, gitu ya. Nah, untuk dia bisa dipakai lagi sebagai fluida kerja, maka dia harus dikompres gitu ya. Nah, sebagai ganti kompresor itu dia pakai pompa ya, pakai pompa. Ya, nah kelebihan di sini memang kalau NH3 dia temperaturnya lebih rendah lagi gitu ya. Nah, di sini pompa itu ada strong solution, weak solution ya. Strong solution itu karena di sini ada NH3 dan H2O ya. Nah, di generator ini buat memisahkan. Jadi ketika dipanaskan maka NH3 dia akan menguap ya. Nah, menguap dia akan memisah dengan strong solution ya, gitu ya. Nah, jadi di sini ini yang melewati pump ini adalah cairan ya, larutan berupa larutan cairan. Ya. Sedangkan di sini ini pada saat masuk ini larutan cairan ya. Karena kerja pompa itu adalah incompressible ya, fluida yang tidak dimempatkan ya, tidak mampu mempat gitu ya, cairan. Nah, di sini dengan dipanaskan maka uap NH3 dia akan berpisah dengan cairan air ya. Nah, cairan air itu dia akan kembali ke sini ya, menjadi suatu siklus itu kita sebut weak solution. Itu ya. Ya, larutan rendah ya. Larutan lemah ya. Nah, ini itu ada pengembangannya. Ya, pengembangannya di sini kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada uh, pompa ya tadi ketika evaporator di sini NH3 masuk di absorber, ya bercampur dengan air, di sini dibuang panasnya, kemudian dipompa. Nah, dipompa, kemudian ke generator dan ada rectifier. Nah, tujuan rectifier di sini ini adalah dia memastikan jejak air itu tidak ada gitu ya, sehingga murni yang ketika masuk ke dalam kondenser itu adalah NH3 vapor ya, yang nantinya dia dibuang panasnya oleh kondenser sehingga bisa digunakan lagi ya. Ini kita anggap sebagai fase subcool tadi ya. Kemudian kembali lagi masuk ke evaporator untuk fungsinya untuk lidah pendingin. Nah, cairan tadi itu dipisahkan di generator itu sebagai weak solution yang fungsinya adalah sebagai heat exchanger di sini, sebagai pemanas daripada strong solution gitu ya. Jadi dipanaskan, memanfaatkan di sini. Sehingga kerja generator tentunya akan lebih ringan. Jadi panas. Untuk memanaskannya itu tidak butuh energi yang terlalu besar kan, dia memanfaatkan panas buangnya ini untuk heat exchanger gitu ya. Itu. Jadi energi input di key generator ini ya, key dot generator itu lebih rendah karena memanfaatkan heat exchanger ini ya, gitu. Untuk pemanas awal ya. Ya, di samping biar lebih hemat juga menghindari stres thermal ya. Jadi pemanasan itu bertahap ya, tidak langsung tinggi gitu ya. Gitu. Ya, oke. Itu untuk absorption ya, sistem. Di bab ini kita juga mempelajari tentang sistem pompa panas ya. Bedanya dengan sistem refrigerasi ya, pompa panas ini aplikasinya biasanya untuk daerah tempat musim ya, karena mereka ada mengalami musim dingin di mana membutuhkan pemanas ruangan kalau kita membutuhkan pendingin ruangan.
Nah, pemanas ruangan ini ya bisa menggunakan pompa panas ya. Aplikasi yang lain juga untuk industri itu untuk proses ya, untuk heating proses, untuk pemanasan pada suatu proses di dalam sistem produksi ya. Nah, prinsipnya hampir sama. Kalau kompresi uap itu ya ada evaporator, kondenser, expansion valve, kompresor. Ya, sistemnya sama, hanya dibalik. Kalau yang tadinya kita lihat sebelumnya tadi, slide sebelumnya, itu kondenser itu berada di outdoor, evaporator di indoor, gitu ya. Nah, di pompa panas ini terbalik, evaporatornya ada di outdoor, kondensernya ada di indoor, gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi pompa panas mempunyai prinsip kerja yang sama dengan pendingin pada umumnya, namun berbeda dalam pemanfaatannya. Jadi yang dimanfaatkan adalah panasnya. Sistem panas energi yang manfaatnya adalah energi yang dilepas dari kondenser, gitu ya. Ya, kinerja pompa panas dinyatakan dalam COP sama ya. Cuman kalau tadi beta di sini coefficient of performance-nya itu kita simbolkan dengan gamma untuk membedakan antara sistem refrigerasi dan heat pump ya. Nah, kalau tadi key in per kerja bersih, kalau di sini key out per kerja bersih. Nah, COP-nya itu bedanya itu. Jadi H2-H3 per H2-H1. Mungkin itu ya. Nah, yang di ini sama ya, udara ya. Yang dipanaskan udara sama. Seperti itu ya. Jadi pada pompa panas, koefisien kinerja pasti tidak kurang dari 1 ya. Karena persamaannya tadi ya. Katup pengaturan refrigerasi pompa panas. Nah, ini seperti ini. Jadi ini ada kompresor. Nah, di sini ada 2 garis atau anak panah ya. Nah, yang garis hitam ini heating mode. Jadi panas ya. Kemudian yang garis putus-putus cooling mode gitu ya. Nah, ini heating mode itu ini ya. Kalau kita ini di cooling mode ya, sistem untuk pendingin itu ini ya. Kompresor, passenger ya, atau kompresor di sini ya. Kemudian expansion valve, kondenser gitu ya, buang ya, receiver ya, reverse, gitu ya. Nah, kalau sistem panas nih, ya prosesnya hampir sama, cuma berlaku kebalikannya saja, gitu ya, berlaku kebalikannya saja. Nah, yang ketiga itu adalah sistem pendingin gas atau ya gas udara ya. Nah, ini adalah Brighton ya sebagai ininya siklusnya ya, Brighton ya. Jadi di sini kebalikan dari siklus Brighton ya. Jadi sama komponennya, ada kompresor, heat exchanger, turbin, heat exchanger gitu ya. Heat exchanger yang bawah ini dia mengambil panas dari lingkungan ya. Sedangkan heat exchanger satunya ini membuang panas. Ini kita anggap sebagai kondisinya ini evaporator. Hanya di sini fluida kerjanya itu bisa gas ataupun udara ya. Sehingga di sini ada kompresor dan turbin. Ya, kerja kompresor H2 minus H1. Ya, ini kerja turbin H3 minus H4. Gitu ya. Kalau ideal berarti 4S ini ya. Ini H2S. Ya, untuk yang ideal. Yang aktual H2 ya.
caranya sama. Nah, karena ini gas ya. Kalau udara ya kita pakai tabel udara ya sebagai gas ideal untuk beda kerjanya. Ya, tabel yang digunakan tabel A22 ya. Tapi kalau kita sudah tunjukkan ya, ada untuk refrigeran R134A ataupun amoniak ya, itu ada tabelnya. Nah, ini juga untuk udara standar sebagai beda kerja itu ada tabelnya di A22 ya. Kemudian penggunaan ini hampir sama kayak turbin ya. Jadi ada persamaan tekanan ya, P2 per P1 itu sama dengan P reducer ya 2 dibagi P reducer 1 PR1 ya. Jika panas jenis konstan, gunakan persamaan pada bab 6 ya. Ini kita flashback lagi, kita buka lagi pembahasan tentang turbin gas ya, pembangkit tenaga gas ya, menggunakan turbin. Perbandingan dengan pendingin kompresi uap itu COP-nya pendinginan gas itu lebih rendah dari COP kompresi uap. Untuk skala kecil kita menggunakan kompresi uap. Ya. Nah, cuman di sini temperatur kalau di gas itu bisa mencapai minus 150 derajat. Kondisi ini jauh lebih kecil daripada temperatur kompresi uap. Ya, jadi untuk proses-proses pendinginan untuk apa itu liquefaction ya, untuk proses pemurnian gas alam menjadi LPG ya, menjadi compression liquid. Nah, itu bisa menggunakan ini ya, turbin gas pendingin gas ya, sistem pendingin gas. Nah, sistemnya sama ya, ada modifikasi-modifikasi seperti ini. Ini ada heat exchanger ya, heat exchanger-nya ini ya setelah dari kompresor ini dipanaskan ya, dipanaskan, ambil panasnya itu dari gas buang turbin ya, gitu. Nah itu bisa seperti ini, bisa pakai intercooler ya, variabel untuk pengembangannya hampir sama ya, dengan siklus daya gas ya. Nah, di AC di pesawat itu kira-kira seperti ini ya. Jadi udara ambien ya, udara ambien masuk ke dalam kompresor ya. Kemudian ini untuk combustor ya. Ya, kemudian si udara ini diekstrak ya. Ya, jadi untuk combustor, untuk turbin gas, untuk kerja daripada mesin pesawat dipakai juga. Ya, ini sama ya, kompresor, kemudian baru ke turbin ya, ada heat exchanger ya. Nah, dari sini kompresor ada heat exchanger di sini baru ke turbin, gitu ya. Cuman pemanfaatan turbin di sini ini adalah untuk cool air ya, untuk pendingin pada turbin, pada ruangan ya, ini ya, ruangan untuk kabin ya, ya untuk di penumpang ataupun di ruang untuk ininya ya, apa pengemudinya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi karena dia sistemnya berputar semua ya, bukan reciprok, bukan bolak-balik, maka sistemnya menggunakan turbin ya. Itu. Ya, hanya sebagian saja di sini kompresor diambil sebagian udaranya untuk ini ya. Sebagian besar untuk kerja pesawat ya. Itu. Memanfaatkan udara sebagian saja untuk ini ya, untuk pendingin kabin. Ya. Jadi
memanfaatkan kompresor yang digunakan untuk mesin pesawat. Nah, kompresornya juga bukan kompresor yang biasa digunakan untuk di siklus kompresi uap tentunya. Ini seperti ini ya, kompresornya. Udara dingin dari turbin menggunakan dalam kabin yang diserap ya. Bandingkan dengan siklus pembangkit daya Brayton. Ya, ini itu mengambil energinya di sini sebagian udaranya untuk siklus daya gas ya. Siklus pendingin gas ya. Siklus pendingin gas. Nah, ini Anda bisa pelajari lebih lanjut ya sebagai bahan Anda untuk mengembangkan lagi ya pemahaman Anda itu ini. Jika dibandingkan dengan Brayton pada sistem daya gas, ya itu apa ada perbedaannya? Ya, apakah ada persamaannya? Itu Anda nanti bisa ini pelajari lebih lanjut ya. Oke, mungkin itu pertemuan ke-13 kita ya. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya itu sama masih membahas tentang sistem refrigerasi dan pompa panas ya. Cuman di sini kita lebih ke latihan soal ya. Latihan soal. Jadi kita pelajari di pertemuan 11 ya untuk soal latihan. Ya, demikian diskusi atau materi tentang pertemuan 13 ini yang bisa kita share ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.